Berdoa selesai. Adik-adik absen dulu ya. Kita Syafira Putri. Dewi Sita Ayu. Ilmu Ilhafa. Muhammad Azka Wahyu Al-Faruq. Muhammad Sifaul Mubarok. Naufal Arden Maulana. Nofisa Alwa Fatma. Siti Dwi Ramadana. Zahratul Aulia Rahma. Vanessa Mulan Anjaya. Yang gak masuk berapa anak? Sakit ya? Semoga teman besok bisa masuk kembali. Semoga yang sakit diberi kesembuhan. Kesehatan oleh Allah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Adik-adik mohon berdiri.
Kemudian ucapan salam. Nah, sebelum
Mbak monggo, kalian langsung pindah-pindah tempat duduk. Berpamitan dengan baik. Sebelum kalian pulang atau meninggalkan rumah rumah tersebut, kalian harus mengucapkan terima kasih dulu dan juga salam. Next. Ini ada larangan dan tips tentang dalam Islam. Ayo baca dulu yang larangannya sama-sama. Menginjilkan dalam sebelum izin, masuk tanpa izinkan luar rumah, berlaku dengan malam atau waktu terlarang, tidak mengucapkan salam, mengetuk pintu lebih dari 3 kali, duduk sembarangan dan bersilakan. Tadi kan sudah ada larangannya. Sekarang baca tips Islaminya. Ayo. Bahwa Anda jika mampu berpakaian sopan dan rapi, berhubungan bisa berbicara, jaga rahasia dan privasi tuan rumah, tidak berlama-lama melebihi keperluan, berbaca dalam dan penuh hormat. Jadi sampai sini paham? Ada juga tips Islami dari adab pertama. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yakni adab menerima tamu. Tadi kan sudah adab bertamu. Sedangkan sekarang kita membahas tentang adab menerima tamu. Dalam hadis riwayat Bukhari sudah dijelaskan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Apa saja sih adab menerima tamu itu? Jika ada tamu, kalian tidak boleh mencurang saja ya sama tamu tersebut. Harus wajahnya cerah, senyum, dan juga ramah. Kemudian hidangkan makanan, siapkan hidangan sesuai kemampuan dan juga ikhlas. Ini termasuk sunnah dari Nabi. Jangan gini, kalian ini menyiapkan hidangan yang mewah, tapi hati kalian ini tidak ikhlas. Cuma karena ingin pujian doang. Jangan berbagi tamu, tidak memaksa makan, tidak tanya hal sensitif, tidak tanpa sibuk berlebihan. Kan banyak sih, sekarang itu tamu itu yang jaim, agak gimana ya? Kalau ada makanan yang disediakan, si penerima tamu itu kadang nggak mau makan, kayak sebentar. Jadi nggak boleh maksa. Kemudian antar hingga pintu. Jadi jika ada tamu, harus mengantarkan sampai pintu atau gerbang saat pamit, karena itu merupakan bentuk penghormatan yang terakhir. Ya, yang terakhir ini ada perilaku beradab dan juga tidak beradab. Apa sih contohnya dari aspek bertamu yang merupakan perilaku beradab dan tidak beradab? Benar, beradab dulu yang beradab. Ayo. Dari yang perilaku tidak beradab. Jadi dari sampai sini kalian paham nggak adab dari bertamu dan juga menerima tamu? Apa sih salah satu contoh adab bertamu yang sudah dijelaskan tadi? Yang pertama, tutup pintu, terus nah, setelah ini kita akan memainkan media yakni tim games turnamen. Jadi kalian habis ini kakak bagi menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok ada 5 sampai 4 orang. Yang ini sampai sini, terus yang belakang itu, yang ini, terus ini 5, 4, yang ini bisa gabung temennya. Ayo, jadi 6 kelompok. Dari gabung. Iya, sih.
Tangannya ke belakang. Ayo kita cepat sama paling benar dapat hadiah. Apa yang harus dilakukan saat akan pulang
membuka pintu. Ya, jadi pertanyaan dari teman-temannya kalian, bagaimana sih cara Bagaimana jika sudah menutup pintu? jika sudah menutup pintu dan bersalah tapi si penerima tamu itu tidak kunjung keluar? Nah, gini caranya adik-adik. Kita harus menutup pintu maksimal 3 kali. Jika dari si penerima tamu itu tidak menjawab, kita harus pergi dengan lapang dada, tidak ada hati yang tersinggung. Dan juga, gini kita harus pikir gini, paling si penerima tamu itu lagi sibuk atau tidak ingin menerima tamu. Jadi si penerima tamu ini tidak menerima tamu dulu. Jadi kita tidak boleh berpikir yang enggak dari si penerima tamu tersebut. Kita harus berpikir yang optimis saja. Paham? Ayo yang lain bicara, ayo. Apakah boleh bertamu tanpa membawa apa-apa, misalnya tidak bawa makanan? Apakah boleh bertamu jika tidak membawa apa? Jawabannya itu gimana ya? Boleh banget sih, karena memberi atau membawa hadiah saat bertamu itu tidak hal yang wajib. Itu termasuk sunnah. Yang perlu diutamakan dalam bertamu itu yang pertama adab dan juga keinginan kita untuk bersilaturahmi. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan kembali? Ya. Baik, materi kali ini sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai keteladanan Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, agar bertamu dan juga menerima tamu, kita harus bisa mengamalkan mulai dari sekarang gimana sih adab dari bertamu dan gimana sih adab dari menerima tamu tersebut. Contohnya dari adab bertamu tadi, menutup pintu dulu 3 kali. Jadi tidak ini langsung ya. Assalamualaikum, pelan-pelan. Dan si penerima tamu itu harus menyambut dengan baik, pelajaran kali ini sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih, semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangka sama saya. Terima kasih Kak. Bos ya. Saya. Kasih kakak. Ya kan dapat 2. Iya loh, saya itu dari Faro, Kalau ini